Kedua Bapak Wawan dan pembicara ketiga Bapak Pugar telah bersama kita. Ketiga pembicara kita di sore hari ini. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Tentunya masih tetap semangat ya bersama kita di sini terkait dengan HIV prevention dan juga care plan-nya. Jadi untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar jika ada pertanyaan ataupun sekedar sharing bersama kita, boleh mengajukan raise hand ataupun kita bisa melakukan chat ataupun berbicara secara langsung di dalam Zoom ini. Dipersilahkan kepada para peserta. Untuk pertanyaan, kita berikan kesempatan kepada 3 orang bertanya terlebih dahulu. Boleh juga mungkin kepada pertanyaan untuk Ibu Karolin ya, yang tadi juga ada mengungkapkan kesan-kesannya seperti itu ya. Jadi bagaimana beliau juga menginginkan supaya kita itu bisa lebih baik lagi di dalam kehidupan kita, terutama dalam membantu orang-orang yang ODHIV, kata Pak Wawan gitu ya. Baik, nunggu pertanyaan ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan komentar ataupun sekedar ingin menyapa kita semua. Ada dari Dokter Sugeng. Mungkin Dokter Sugeng bisa yang tadi sudah raise hand bisa open video dan juga untuk bisa memberikan komentar kepada kami semuanya di sini. Silahkan Dokter Sugeng untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat petang. Saya adalah dokter eh, kanker kandungan. Saya mau bersharing sama dokter Heru. Ada letak permasalahannya begini, dok. Ada satu pasien yang di desa, ya, dia udah kena periksa kanker, periksa pap smear, ternyata dia sudah ada kena stadium 3. Tapi di sisi satu, karena ada kelainan, saya suruh periksa HIV-nya. Terus kedua-keduanya itu ternyata sama-sama nongol, sama-sama kena. Ini yang saya bingung untuk cara pengobatan gitu loh. Dan ini kejadian benar-benar orangnya sampai sudah tidak mampu, ya. Akhirnya dia suaminya juga sudah pasrah karena obat-obatnya cukup mahal, ya, terutama untuk HIV-nya. Saya sudah mengasihi stem cell, ya. Jadi stem cell itu mahal banget. Dengan berjalannya waktu, ternyata HIV-nya bisa cenderung menurun. Tapi di sisi satu, untuk kanker serviksnya meningkat. Ini yang saya mau sharingkan kepada Dokter Heru, bagaimana cara menangani. Karena ini satu-satu kasus di Indonesia, di desa Purworejo, orangnya juga tidak mampu. Saya juga sudah memberi mencarikan donatur kepada beliau, tapi pada akhirnya saya gagal. Mungkin Pak Heru Dokter Heru bisa memberi solusi bagaimana, karena sama-sama virus, ya. Itulah yang terjadi, yang saya alamin dengan satu pasien ini. Itu aja pertanyaan saya kepada Dokter Heru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sugeng.
atas pertanyaannya dan juga mungkin sharingnya ya kepada kita semua. Jadi sepertinya saya kalau mendengarkan cerita dari Dokter Sugeng ini ibarat kata kayak makan buah si malakama ya. Di apa ya? Disembuhkan tapi kena juga yang satunya kayak gitu. Mungkin dari Dokter Heru ada sedikit ingin bisa menjelaskan kepada kita semua. Ya, terima kasih banyak Ya, Dokter Sugeng. terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi untuk pasien-pasien dengan HIV positif dengan penyakit yang lain yang bukan oportunistik. Jadi itu dua hal yang berbeda, dokter. Jadi untuk HIV itu penyakit oportunistiknya itu disebabkan karena kekebalan menurun. Jadi penyakit yang lain itu mudah sekali untuk datang. Tapi untuk kanker itu berbeda penyakit. Jadi ini dua jenis penyakit yang tidak saling berhubungan, baik dari etiologisnya maupun patofisiologisnya begitu. Jadi untuk penanganannya pun dilakukan dengan dua bidang berbeda. Jadi yang pertama HIV ya harus ke bagian HIV-nya. Jadi pengobatan yang dimulai tidak menunggu kankernya stabil dulu, tetapi yang dimaksud di sini adalah penyakit penyerta. Jadi karena kanker itu bukan penyakit penyerta akibat dari penurunan kekebalan tubuh, jadi ART bisa dimulai. Tapi sekali lagi, jadi itu eh, perlu dua disiplin ilmu. Yang pertama di bagian onkologi, yang pertama bagian onkologi, yang kedua bagian dari HIV begitu. Jadi nanti bisa saling berkomunikasi apakah obatnya bisa saling berinteraksi atau interaksi obatnya bisa merugikan pasien atau seperti apa. Nanti akan dipilihkan solusinya seperti apa. Mungkin seperti itu, Dokter Sugeng. Iya, tapi kadang-kadang saya juga juga sampai frustasi, Dok. Mengalami ini akhirnya sampai gagal. Kenapa? Saya sudah bertanya ke sesama dokter onkologinya, ya. Tapi mereka juga bingung, tidak ada pemecahan. Karena ini boleh dikatakan kasusnya kasus baru, betul-betul baru. Dan itu kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Ya, untungnya si suami ini tidak sampai bertengkar sama si istri ya, karena langkah benar, gitu. Iya, Jadi berat bagi saya untuk menyelesaikan masalah hal ini sampai akhirnya saya gagal untuk menyelesaikan dengan uh, tentang kansernya itu. iya. Oke, jadi untuk cancer dan HIV, eh, kedua jenis penyakit berjalan pada satu waktu yang sama, itu mungkin bukan salah satunya, dok. Jadi mungkin kalau misalnya di rumah sakit pusat seperti Cipto atau mungkin di Bali di Sangla atau mungkin itu ada beberapa pasien yang memang beberapa penyakit yang tidak saling berhubungan, misalnya seperti HIV dan kanker, itu terjadi bersamaan. Nah, itu eh, untuk terapinya ya dilakukan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Jadi eh, kita berkomunikasi kalau misalnya ada kecenderungan kalau terapi dengan obat yang dilakukan dari kedua jenis disiplin ilmu itu bisa saling berinteraksi. Nah, mungkin mungkin saya di sini tidak bisa memberikan solusi yang nyata, tetapi mungkin bisa share pengalaman mungkin ya. Di beberapa forum sharing dokter HIV mungkin banyak hal yang sama begitu dok. Jadi masing-masing dari kita itu sharing pengalaman atau berbagi atau minta saran. Ini kalau ada pasien misalnya waktu itu leukemia dengan HIV, nah itu kan sama-sama di darah dan sel darah putih yang eh, yang diserang gitu. Yang satu sel leukemia yang meningkatkan sel darah putih, HIV-nya
menurunkan sel darah putih. Jadi ini gimana nih gitu ya? Apakah saling bertumbukan akhirnya pasien jadi normal gitu? Ya itu berbeda karena sel darah putih kan jadi eh, intinya HIV yang diserang sel darah putih tapi tidak semua sel darah putih. Jadi yang diserang adalah sel T helper atau eh, kita sebut sel CD4. Jadi semua sel darah putih, limfosit, eh, jenis neutrofil, basofil dan lain-lain itu normal, tetapi tidak bergerak karena penanda antigen ada di sel T helper. Nah, sel T helper itu karena sudah habis, jadi antigen atau penyakit lain yang masuk itu tidak ditandai sehingga tidak diserang. Sehingga leukemia, kalau misalnya leukemia yang meningkat, misalnya leukositnya yang meningkat gitu sampai ratusan ribu atau ribuan, itu ya walaupun sel darah putihnya banyak tapi tidak ditandai oleh sel T helper ya tidak akan berkembang, tidak akan diserang bibit penyakitnya, jadi hanya diam saja. Nah, kalau misalnya dengan kanker, jadi yaitu dua hal yang berbeda, dokter. Jadi mungkin untuk solusinya memang berdasarkan eh, disiplin ilmu masing-masing. Jadi untuk HIV mungkin lebih mudah karena obatnya sudah ada nyata dan bisa secara prognosis itu bisa dikendalikan. Tetapi untuk kankernya, karena kanker akan mudah sekali untuk naik jadi stadium 4 dan berbagai hal, dan sangat rentan sekali perkembangannya juga mungkin tergantung jenis selnya. Dan itu juga tidak semua kanker disebabkan oleh virus. Jadi mungkin mutasi dari sel itu bisa terjadi karena berbagai jenis trauma, tidak hanya dari virus HPV atau virus-virus lain. Begitu, dokter. Baik dok, cukup jelas jawabannya dokter. Saya sangat puas karena juga saat ini saya juga lagi nanganin uh, tentang pendalaman tentang cancer, dan ternyata ada berhubungannya dengan autoimun itu. Jadi saya sendiri menghadapi suatu kenyataan yang benar-benar berat. Kadang-kadang saya sendiri seorang dokter juga sering kena marah kepada pasien, kok kenapa tidak ada solusi uh, tentang autoimun, tentang cancer. Saya sendiri solusinya masih belum sampai ke sana gitu. Padahal saya murni pure untuk mengarahnya ke kansernya gitu. Dan di Indonesia ini tentang dokter autoimun itu cuman hanya beberapa dokter aja gitu. Contohnya seperti dokter Steven gitu. Jadi serba berat. Entah kenapa kok sampai saat ini dapatnya saya kok jatuhnya berat-berat banget. Itu keluhan saya dok. Oke, dokter. Terima kasih pertanyaannya, dok. Iya, terima kasih dokter Heru. Mungkin kalau ada pertanyaan yang di chat silakan. Uh, Ya, baik. Terima kasih Bapak Dokter Sugeng atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Pak Wawan. Jadi mungkin Pak Wawan mohon izin juga ya, Bapak Ibu sekalian, karena ada kesibukan yang sudah menunggu. Terima kasih Bapak Wawan. Jika ada pertanyaan mungkin nanti boleh langsung bisa berkomunikasi dengan Bapak Wawan mulai dengan nomor WA yang sudah ada dengan panitia. Terima kasih sekali lagi Bapak Wawan. Semoga sukses dengan segala perjuangan dan juga motivasinya untuk semuanya. Terima kasih Baik, Mbak selamat Siska. sore. Terima kasih Mbak Siska Ya, atas narasumber. mm-mm. Kita izin Ya, dulu ya. ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini Maaf, Mbak Siska ke mute kayaknya. oke. Ya, baik.
Jadi untuk selanjutnya kita juga akan melihat pertanyaan yang kedua. Nah, ini juga mungkin pertanyaan yang untuk Dokter Heru juga ya. Jadi yang pertama dari pertanyaan Bapak Gunawan Cahyadi terkait dengan HIV tadi mungkin ada dijelaskan tentang 4 lini dari perkembangan HIV itu sendiri. Ditanyakan kenapa obat-obatan penata laksanaannya hanya 2 lini gitu. Bagaimana menyikapinya untuk kondisi HIV yang sudah di stadium akhir atau final stage yang sedang berkembang menuju yang namanya dari HIV ke AIDS itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana membedakan fungsi dan peranan CD8, CD8 terhadap CD4 dalam penata laksanaan HIV. Dan pertanyaannya lanjutannya adalah mengapa di kebelakangan ini tes CD4 dan VL lebih diutamakan? Serta berapa target kadar dari CD4 minimum yang harus dicapai gitu ya. Jadi bila hasil yang ketiga ini, pertanyaan yang ketiga, apabila hasil tes VL itu selalu undetected, kemanakah dan di manakah virus-virus HIV tersebut bersembunyi di dalam tubuh atau organ-organ penderita yang bersangkutan? Nah, itu mungkin untuk pertanyaan kepada Bapak Heru ya. Dan yang selanjutnya ini adalah pertanyaan mungkin ditujukan kepada Bapak Pugar ya. Jadi pertanyaannya begini Pak. Mungkin bisa di-share. Jadi seperti apa yang usaha-usaha dan strategi yang telah dilakukan dari teman-teman di Yayasan Lentera yang mungkin termasuk juga yang akan dilakukan gitu ya untuk menghadapi dan mengatasi stigma terhadap dan diskriminasi terhadap ODHIV dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya. Seperti itu. Jadi kan kita mungkin banyak hal yang ya orang-orang beranggapan negatif lah ya tentunya sehingga mereka juga istilahnya menjauhkan orang-orang ODHIV ini seperti itu. Baik, jadi untuk kesempatan yang pertama kepada Bapak Dr. Heru kembali kita akan persilakan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Gunawan Cahyadi atas pertanyaannya. Untuk HIV bukan 4 lini ya Pak. Jadi ini 4 stadium. Jadi ada 4 penggolongan berdasarkan kekebalan yang lapis mana nih yang terserang. Jadi ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk lini sendiri itu ada di pengobatan. Jadi kenapa kita bedakan? Sebenarnya obatnya sama aja. Tablet juga, dan kenapa dijadikan lini pertama, lini kedua. Lini itu layaknya kita prajurit, ada lini ujung tombak. Jadi setiap yang positif kasih lini 1 dulu. Yang kedua dihemat-hemat, karena kalau yang lini pertama tidak mempan lagi, baru dikasih kedua. Jadi itu 2 hal yang berbeda, Pak Gunawan. Jadi untuk 4 lini perkembangan bukan lini tapi stadium, itu untuk menggolongkan separah apakah sih pasiennya. Tapi walaupun pasiennya ada di lini 1, 2, atau 3, atau 4, obatnya sama. Semuanya akan dikasih lini pertama dulu, di stadium 1, 2, atau 4, obatnya sama aja. Semuanya akan diberikan lini pertama terlebih dahulu. Dan apabila lini pertama ada masalah seperti ada resistensi atau obatnya sudah tidak mempan, baru kita lanjut lini 2. Begitu. Dan yang kedua, bagaimana kan membedakan fungsi peran CD4 terhadap CD8. Jadi CD4 atau CD8 itu adalah sebetulnya satu zat ya, atau komponen dari sel T helper, salah satu dari sistem kekebalan yang tidak dimiliki oleh sel-sel kekebalan yang lain. Jadi untuk membedakan ini sel T helper atau bukan, itu dari satu zat itu namanya CD4. Nah, jadi ada juga sel CD8 untuk sel kekebalan yang ada di sel T helper, tapi juga ada di sel T yang lainnya, sel T killer dan lain-lain. Jadi yang fokus dilihat adalah untuk
mengetahui jumlah sel T helper adalah yang utama sel CD4-nya. Nah, yang berikutnya, mengapa belakangan tes CD4 dan viral load lebih diutamakan? Jadi ada dua untuk melihat kondisi pasiennya. Yang pertama, jumlah virus. Semakin tinggi jumlah virus, berarti semakin banyak kerusakan yang didapatkan gitu. Nah, jadi akan selalu dites secara berkala, baik 6 bulan maupun setelah stabil undetectable diulang selama setahun sekali. Itu untuk melihat ya obatnya berjalan atau tidak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tes CD4 itu untuk mengetahui status kekebalan. Yang tadinya kekebalannya dirusak virus sehingga menurun, CD4 akan terus dimonitor. Apakah CD4-nya nanti dia berkembang lagi atau memperbaiki diri ke jumlah normalnya. Jadi CD4 itu tidak berharap naik setinggi-tingginya, tapi dia akan naik ke nilai normalnya. Begitu. Sama seperti trombosit, normalnya kan sekitaran 150 sampai 250 ribu, atau HB dan lain sebagainya, semuanya ada nilai normalnya, sama seperti CD4. Nah, nilai normalnya berapa sih? Jadi begini, dari penelitian, orang yang HIV positif yang mulai bergejala kalau CD4-nya di bawah 350 sel per mikroliter. Jadi diharapkan untuk CD4 setelah misalnya pada saat mulai pengobatan CD4-nya 200. Jadi selama masa pengobatan itu diharapkan CD4 akan kembali pulih naik lagi di atas 350 itu dalam batas normalnya, dan range normalnya itu di atas 450 sampai 1200 atau 1300 begitu. Jadi tidak berharap CD4 setinggi-tingginya, tetapi kembali lagi seperti saat orang tersebut tidak terkena HIV, status CD4-nya. Oke, yang berikutnya, bila hasil tes viral load selalu undetectable, kemanakah virus HIV tersebut bersembunyi? Padahal virus itu kan ada ya, tapi kok nggak terdeteksi. Jadi itu tergantung mesinnya. Jadi mesin CD4 itu zaman dulu di bawah 1000 itu sudah dinyatakan undetectable. Soalnya mesinnya sudah tidak bisa baca lagi kalau ada virus. Terus perkembangan teknologi semakin canggih, akhirnya di bawah 100 tidak terdeteksi. Nah, yang sekarang di bawah 20 itu yang sebelumnya di bawah 40 itu tidak terdeteksi atau undetectable. Nah, sekarang itu ada yang di bawah 20 baru dia menyatakan undetectable. Nah, kemana sih virus yang 20, sisa 20 ini bersembunyi? Jadi begini, untuk obat yang diminum oleh pasien-pasien HIV positif, itu dipilih obat-obat yang aman untuk tubuhnya. Jadi memang sehingga tidak semua virus itu bisa dikendalikan dengan obat tersebut. Di bagian-bagian tertentu di dalam tubuh itu ada beberapa komponen yang tidak bisa dilewati oleh obat. Sehingga sel kekebalan yang ada situ yang mengandung virus, dia tetap ada di situ dan terinfeksi dan mengeluarkan anak-anak virus baru, sehingga tapi dalam jumlah sangat kecil, seperti itu. Misalnya seperti di mana? Di sumsum tulang, di bagian sistem saraf yang kompleks, itu obat tidak bisa lewat. Karena apa? Karena kalau bisa lewat di situ, sistem itu akan hancur. Efek sampingnya jauh lebih besar. Sehingga sedangkan kita memberikan pengobatan ke pasien itu menimbang-nimbang. Manfaatnya lebih besar atau kerugiannya lebih besar. Kalau misalnya kita berharap semua virus hancur, kita kasih obat yang sangat keras sehingga tubuh orang itu juga hancur juga ya, untuk apa? Tetapi obat yang ada sekarang itu bisa menghabiskan mayoritas dari si virus, walaupun tidak semua virus bisa tertangani. Seperti itu. Oke, mungkin itu bagian saya. Ya.
Baik, Saya terima kembalikan ke kasih. Ibu moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Heru. Tentunya penjelasan yang sangat detail ya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Mungkin sudah tersampaikan semua ya Pak Gunawan untuk jawaban dari Dokter Heru. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa disambung kepada Bapak Pugar ya terkait dengan pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Gunawan. Ya, terima kasih Dipersilakan. Mbak. Untuk strategi maupun usaha-usaha yang kami lakukan untuk mengatasi diskriminasi atau stigma itu memang selalu kami lakukan sejak kami mendirikan ya. Saya mendirikan lembaga ini itu kami selalu melakukan di masyarakat untuk selalu mengutarakan tentang HIV/AIDS ini dan penularannya. Kami memang sejak awal tahun 2013 itu berdirinya lembaga Lentera ini sampai 3 tahun lah 2015 kami selalu ikut dalam hal paparan informasi penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah eh, yaitu KPA maupun Dinas Kesehatan di setiap pertemuan di masyarakat. Tapi setelah memang kami waktu itu sembunyi ya, karena kami juga khawatir tentang nanti efek akhirnya apa yang kami khawatirkan ternyata terjadi. Ya, setelah kami berani terbuka di masyarakat, eh, akhirnya apa yang kami khawatirkan terjadi ya kami harus dengan resiko memang harus pergi dari suatu tempat kami tinggal sampai kami harus sampai saat ini pun kami harus memutar otak dan tenaga untuk selalu mengatasi stigma itu. Itu pihak eksternal kami selalu bekerja sama dengan jejaringnya banyak sekali ya. LSM yang peduli HIV/AIDS di seluruh kota Surakarta maupun di seluruh Indonesia, atau dengan pihak universitas yang sering eh, baksos ataupun pembuatan skripsi, juga ibu-ibu, instansi-instansi tentara, TNI, Polri, juga instansi pemerintah yang selalu mengadakan baksos di tempat kami. Kami memang selalu meminta mereka untuk menjadi corong informasi di masyarakat lainnya untuk selalu eh, melihat kenyataan yang ada di dalam rumah lentera ini. Jadi apakah menularkan atau tidak. Dan mereka juga menyaksikan sendiri apa yang mereka lakukan. Ternyata moncong informasi itu banyak yang berhasil, akhirnya banyak masyarakat maupun lembaga pendidikan, siswa-siswa ataupun mahasiswanya yang datang ke tempat kami, juga dengan KPA, melalui PA-nya ke masyarakat, akhirnya banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke tempat kami. Tapi memang itu hanya beberapa, lembaga pendidikan juga sama, hanya beberapa yang bisa menerima. Walaupun tidak semuanya menerima. Contohnya sudah sekian tahun ya, jadi sekian tahun isu HIV ini ada di Indonesia, ternyata stigmanya masih kental saja. Jadi banyak yang belum memahami dengan benar, tidak mau bersanding ataupun bertetangga, apalagi kami ya, rumah lentera yang segitu banyak anak-anak dengan HIV yang ada di rumah lentera, itu 100 tetangga aja, satu orang atau dua orang nggak setuju, ya kami harus memang pergi, karena mereka membuat somasi ke pemerintah, mereka tidak mau kalau kami berada di tempat itu. Itu memang harus kita pahami. Juga anak-anak kami, memang secara internal di kami juga kita kuatkan, karena anak-anak ini sudah melalui proses bulian, diskriminasi, stigma itu sudah sering. Jadi mereka sudah kita didik kental untuk mengatasi hal seperti itu. Kayak kalau ditanya di masyarakat, orang-orang tertentu misalnya kepala sekolah ataupun orang-orang tertentu yang dia dipandang, oh dijawab, anak-anak kami selalu terbuka untuk menjawab. Kamu HIV ya? Jawab, ya. Pasti akan anak-anak kami selalu saya suruh jawab, ya jangan sampai ditutup-tutupi. Jawab, ya. Kalau gurunya kasih lembar konfirmasi tentang kesehatan di sekolah itu, ya tulis saja.
punya penyakit tulis HIV nggak apa-apa. Kita bisa lihat nanti sekolah mana sekiranya yang memang tidak setuju maupun setuju. Tapi akhirnya juga bukannya tidak setuju, tapi mempertanyakan tentang jawaban anak-anak kami. Akhirnya kami pihak Lentera maupun nanti dibantu pihak dinas sosial dan dinas kesehatan juga KP akhirnya sharing ke sekolah-sekolah itu untuk mengenalkan tentang HIV. Memang kalau saya cara pribadi internal Lentera nggak bisa untuk mengasih penyuluhan paparan di masyarakat. Toh saya juga diakui bukan sebagai petugas medis. Dulu pernah diprotes ya Pak Buker, apa sih kerjaannya? Lah saya kan jawab saya hanya tukang parkir, ya nggak bisa lah ngasih penyuluhan tentang medis. Akhirnya ya kan nggak percaya, saya pasti akan eh, berpihak pada anak-anak Lentera juga. Akhirnya didatangkan sama dokter lah, dokter puskesmas seperti itu. Jadi yang berhak bicara memang seorang dokter atau petugas medis. Saya pun nggak berhak untuk di masyarakat karena juga masyarakat nggak menerima kalau saya yang ngomong. Akhirnya seperti itu gandeng dari KPA juga dengan kesehatan melalui puskesmas. Ya sampai sekarang memang banyak sih ya bulian di sekolah, lembaga pendidikan yang jelas kan anak-anak kami kan sekolah semua. Sampai sekolah itu memberi syarat, Pak untuk tes lagi Pak, tes Viralut. Nah gitu ya kita turuti permintaan sekolah. Kita turuti untuk anak kami harus tes lagi, tes CD4, tes Viralut. Nanti dilampirkan di surat masuk. Nggak apa-apa, memang itu yang memang kami harus memang memenuhi semua persyaratan agar anak kami bisa menempuh jenjang pendidikan. Memang itu hak anak. Dengan syarat apapun, yang penting diterima dulu lah, seperti itu. Memang kejadian pernah diusir dari sekolah itu tahun 2019. Semua anak kami harus keluar, dikeluarkan dari sekolah itu memang karena ketahuan HIV akhirnya sekolah itu nggak mau menerima anak kami, kamarnya sekolah kami harus keluar semua. Ya sampai anak saya sendiri juga harus dikeluarkan karena satu sekolahan. Ya itu seperti kita terima lah. Itu imbas. Imbas memang karena di masyarakat juga sama ya. Kita diusir ya terpaksa saya juga harus pindah rumah. Jadi sama. Jadi kita diusir ya harus diusir semua. Harus cari kontrakan yang baru lagi seperti itu. Yang masyarakatnya tidak tahu kalau kami ini eh, anak-anak dengan HIV yang kita rawat seperti itu. Akhirnya ya kita waktu bisa hidup tenang itu ya di Taman Makam Pahlawan itu. Jauh dari tetangga, jauh dari perkataan orang-orang. Nah, seperti itu kita sana sama 5 tahun itu akhirnya nyaman. Nanti hidup di dekat Makam Pahlawan. Nah, sekarang kita pemerintah Kota Solo mendekatkan kita untuk di tengah-tengah masyarakat dengan upaya pemerintah Kota Solo itu ya juga bagus untuk misinya mengatasi diskriminasi walaupun resikonya memang berat. Kita bertempat tinggal di sini yang sekarang itu juga dengan tantangan yang berat di masyarakat. Masyarakat 50% menerima, 50% tidak. Juga akhirnya kita bisa tinggal saja dengan syarat 2 tahun. Syaratnya harus anak-anak nggak boleh keluar kalau malam hari. Itu harus sudah masuk ke ruangan semua di lingkar sekolah, rumah kami di yayasan ini sampai batas jam 7. Nggak boleh keluar malam. Harus ada security-nya, harus nanti dipagar semua. Jadi ya kita harus menuruti permintaan masyarakat yang eh, belum bisa menerima kami dengan adanya permintaan-permintaan masyarakat itu ya akhirnya harus turuti supaya kami memang bisa bertahan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Memang itulah yang ternyata memang itu yang terjadi di Indonesia. Setelah kita pindah aja sampai sekarang kemarin 15 anak yang datang ke kami aja dengan kasus yang sama. Takut nggak ada yang merawat di keluarganya karena apa? Ya memang tidak ada yang merawat familinya. Diantar di sini oleh warga kampung, warga desa. Tapi kami kan juga nolak karena memang kami dianjurkan supaya tidak menerima dulu rujukan. Itu kasusnya sama, diskriminasi sama. Stigma itu masih ada ternyata. Di keluarga sendiri juga ada, di masyarakat juga ada. Pihak panti pemerintah juga ada loh. Jadi jangan bilang panti pemerintah nggak ada. Panti pemerintah sampai ngerujuk ke kami, milik pemerintah, milik negara itu. Milik Kementerian Sosial yang rujuk. Gimana coba? Kalau di luar itu kan kita juga wajar ya kalau masyarakat. Tapi ini sudah milik pemerintah, panti asuhan lagi. Merujuk kami ya, kita menerima atau walaupun itu
Akhirnya kita tolak kemarin, walaupun itu kita tolak karena memang dianjurkan itu dari pemerintah Korsel jangan dulu menerima, tapi kau kasihan juga, kayak membuang orang gitu loh, membuang anak ini ke Surakarta gitu katanya, "Pak Puger jangan terima dulu, ini kayak buang buang sampah aja ke Solo," gitu. Ya, walaupun dengan berat hati karena memang itu di luar jangkauan kami kalau masalah-masalah tentang administrasi seperti itu. Tapi cara kami juga kasihan. Nah, gimana lagi kami nggak boleh nerima. Cara kemendukan nanti juga susah. Iya, betul Memang sekali, Pak. seperti itu. Jadi banyak loh ini kemarin dari Jawa Timur aja ada 5, DKI ada 6 kalau nggak salah. Dari Sulawesi ada 2, Sulawesi Tenggara sama Sulawesi mana kemarin Selatan. Terus dari Pulau Nias ada kemarin, terus dari Bekasi ada. Sampai kami bingung, Pak ini dari panti pemerintah juga masih terima anak enggak, Pak? Enggak lah, Iya, ini betul. rujuk aja ke milik pemerintah sampai akhirnya gitu. Lah pemerintah nggak belum berani. Ya, katanya harus dipaksakan Ya, berani memang gitu, memang seperti itu. Jadi memang ya seperti itulah kendalanya, strateginya. Ya pemerintah juga harus ikut andil sebenarnya di sini. Terima kasih, Mbak. baik. Terima kasih banyak Bapak Pugar atas apa ya sharingnya bersama kita. Jadi sedikit banyak kita juga mengetahui bagaimana situasi kondisi dari apa yang terjadi di saat ini terkait dengan orang-orang yang mungkin pro dan kontra ya antara HIV ini di Indonesia seperti itu ya. Semoga kedepannya ada solusi yang terbaik. Dan izin kalau misalkan berkenan, mungkin Bapak Gunawan Cahyadi ada memohon untuk nomor WA Lentera. Jadi mungkin boleh dijapri langsung ya Bapak Pugar kepada Ya, nggak Bapak apa-apa, kasihkan aja, Mbak. Gunawan Cahyadi. Ya, Mm. baik, nanti boleh langsung dijapri. Silahkan Bapak Pugar berkomunikasi dengan Bapak Gunawan terkait mungkin ada yang ingin didiskusikan Hmm, lebih lanjut seperti itu. Ya, jadi iya, ini ada lagi satu. Terima kasih Bapak Pugar sebelumnya atas sharingnya. iya, Mbak. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Semoga pemerintah Iya, juga bisa banyak membantu ya, dan juga banyak donatur yang juga bisa lebih berperan aktif dalam membangkitkan dan juga bisa memberikan solusi yang terbaik bagi kita semuanya saat ini. amin, Ya, amin. ya. Jadi untuk selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Bapak Jati Santoso ya. Jadi ini mungkin pertanyaannya dengan dokter lagi, dokter Heru. Jadi mohon izin sharing. Beberapa pasien datang dengan data yang ditemukan di rumah sakit dengan keluhan itu pusing yang sering timbul dan sudah beberapa bulan. Nah, setelah dilakukan proses Miss Brain, dicurigainya HIV. Dan setelah VCT dan PX, HIV-nya hasilnya positif. Jadi, beliau mohon masukan mungkin kepada dokter, bagaimana sih cara preventifnya agar pasien segera dites HIV. Demikian. Dari Bapak Jati Santoso di Jogja. Ya, terima kasih Pak Jati. Eh, jadi maksudnya pasien dicurigai HIV, terus VCT dan hasilnya positif. Untuk mohon masukannya untuk preventifnya agar pasien segera tes HIV. Kalau setelah VCT berarti sudah tes HIV, Pak Jati. Jadi kalau hasilnya positif berarti tes HIV-nya positif. Begitu. Jadi mungkin bukan tes mungkin ya, agar pasien memulai ARV mungkin. Gitu. Jadi kalau pasien sudah bilang tes VCT, sudah bilang ke VCT dan ada hasil pemeriksaannya positif, berarti sudah dilakukan tes HIV. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Jati sudah jelas ya penjelasan dari Dokter Heru. Ya, terima kasih Bapak Jati atas pertanyaannya dan juga Dokter Heru, sekaligus juga dengan Bapak Pugar yang telah memberikan berbagai macam ya tips dan juga saran bagi kita semuanya, di mana seperti yang kita tahu dari pembicara yang pertama dari Dokter Heru sendiri, kita juga bisa memahami ya tentunya terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan HIV itu sendiri, apa yang menyebabkan HIV dan bagaimana cara preventifnya, bagaimana kita melakukan solusi-solusi
dari kita apa yang bisa kita lakukan setelah mungkin ada orang-orang yang terkena dengan HIV itu sendiri, bagaimana langkah-langkah pencegahannya, care plan-nya bagaimana kita bisa dengarkan tadi sudah dengan pemaparan dari Dokter Heru itu sendiri. Dan selanjutnya ada yang tadi Bapak Wawan ya, Heru Darmawan yang telah menjelaskan kepada kita bahwa yang terpenting adalah sebetulnya stigma kita sebagai support system kita di masyarakat, bagaimana kita memberikan solusi terbaik bagi mereka orang-orang yang dengan ODHIV untuk bisa lebih bertahan hidup, bisa meningkatkan kehidupan mereka lebih baik lagi, dan juga sebenarnya bahwa stigma ini adalah masih mitos dan fakta yang perlu kita eh, jelaskan seperti itu. Tidak perlu percaya dengan mitos-mitos yang kita anggap bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya, tetapi berdasarkan fakta yang memang terbukti, HIV itu sebenarnya bukan hal yang perlu kita apa ya, kita usir gitu ya orang-orang yang seperti itu. Dan yang ketiga juga pembicara yang ketiga Bapak Puger sangat luar biasa ya, dengan suatu motivasi yang awalnya dari hanya satu orang anak bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak lainnya yang sebenarnya mereka tidak bersalah sama sekali karena mereka terlahir dengan kondisi yang sangat apa ya, bukan untuk disalahkan, bukan untuk diusir seperti itu, bukan untuk diusik, tapi asalkan kita memberikan pemahaman yang baik kepada orang-orang dan masyarakat serta pemerintah, tentunya ini akan bisa menjadikan solusi bagi kita semuanya, di mana mungkin dari beberapa penelitian-penelitian ya kita bisa memberikan advice yang lebih baik kepada pemerintah terkait dengan apa yang terjadi di kondisi orang-orang yang dengan ODHIV, bagaimana mereka bisa bertahan hidup, dan ini juga perlu dukungan dari para donatur dan juga tentunya para dinas pemerintah, terutama dinas kesehatan, dinas sosial, bekerja sama kita, tentunya kita bisa akan membuat hal ini lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan sebagai penutup kita akan mengundang Dr. Willy Jafaris, Mars PhD untuk bisa memberikan closing statement, sekaligus juga bisa memberikan e-sertifikat kepada para pemateri. Dipersilahkan kepada Dr. Willy. Selamat sore, Dr. Willy. Ya, selamat sore. Terima kasih Bu Siskaria, moderator yang luar biasa. Ya, saya sudah mengikuti acara PIKTI ke-203 ya tentang HIV/AIDS ya, tinjauan dari Medis Barat maupun dari para pelaku ya, Ya. dan juga ya sebetulnya juga apa namanya pendekatan terapi tradisional komplementer ya, kayak misalnya mindfulness ya, akupunktur ya, herbal, kalau kita search bisa membantu ya mengurangi gejala ya, gejala saluran cerna, neuropati dan sebagainya. Ya baik ya, terima kasih pada para narasumber ya, Dr. Heru, kemudian Pak Puger, Pak Hermawan, ya termasuk moderator Bu Siskaria. Saya atas nama PIKTI menyerahkan e-sertifikat. Ya semoga diterima dengan baik. Pertama kepada narasumber pertama Dr. Heru Adriansyah, mohon diterima dengan baik. Ya, terima kasih dok. Ya sama-sama. Kedua pada narasumber pertama tadi ada urusan mungkin ya. Saya serahkan Pak Rito Hermawan. Semoga terima dengan baik. Kemudian narasumber ketiga ya Pak Pugar Mulyono. Mohon diterima dengan baik Pak Pugar. Terima kasih Pak. Sharing bersama. Kepada Ibu Moderator, Bu Siskaria Chandra Dewi, mohon diterima dengan baik Bu Siska. Terima kasih banyak, Terima kasih Dr. Willy. atas partisipasinya. Sama-sama. Baik, saya kembalikan waktunya pada Bu Siskaria untuk mengumumkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.
Baik, terima kasih Dr. Willy atas semua sertifikat yang telah diterima. Baik, untuk selanjutnya kita mengingatkan kembali untuk berikutnya minggu ke depan kita masih ada lagi seminar nasional Pikti seri 204 ya Bapak Ibu sekalian, tetap di jam yang sama jam 14.30 WIB dengan topik Integrative Care for Speech and Language Disorder. Jadi tentunya banyak sekali speaker-speaker yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Ayu Mandiri, MPSI Psikolog. Yang kedua adalah speaker kedua dengan dari tim Akademi Terapi Wicara Yayasan Bina Wicara. Dengan moderatornya adalah Laode Muhammad Anwar. Jadi menunggu kehadiran Bapak Ibu juga sekalian untuk bisa mengikuti seri Pikti berikutnya yaitu seri ke-204. Baik, demikianlah di sore hari ini. Setelah kita mendengarkan closing statement dari Dr. Willy, dengan demikian maka berakhirlah rangkaian sesi acara pada e-seminar